Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang detektor gizi, LC, dan SFC dengan anggota kelompok Dea Kamara, Zata Lini, Mawaddah, dan Delvia Salvagina Parera dengan dosen pengampu Profesor Dr. Leonard Rinaldi Idrus. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang pengertian kromatografi, pengertian detektor, detektor gizi, detektor LC, dan detektor SFC. Kromatografi itu sendiri adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fasa gerak dan fasa diam, di mana fasa geraknya itu dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fasa diamnya dapat berupa cairan atau padatan. Kegunaan dari gas kromatografi adalah untuk mengidentifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap dan juga dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam suatu campuran. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, ini merupakan bagian dari kromatografi yang terdiri dari carrier gas, flow controller, sample injector, column, thermostatic oven, detektor, dan waste. Detektor berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat, akurat, dan dapat melakukan pada suhu yang lebih tinggi. Detektor dikategorikan menjadi beberapa, yaitu detektor RI atau Refractive Index, disebut juga Differential Refractometer, bulk property detector, detektor UV vis atau ultraviolet visible, solid property detector, detektor fluorescence, detektor elektrokimia atau amperometrik, dan detektor LC. Detektor gizi akan dijelaskan oleh Zata Lini. Selanjutnya ada detektor gizi. Detektor gizi digunakan pada alat kromatografi gas. Next. Jenis-jenis detektor gizi ada 5, yaitu yang pertama adalah flame ionization detector atau FID. Yang kedua ada flame photometric detector atau FPD. Yang ketiga ada flame thermioic detector atau FTD. Yang keempat ada thermal conductivity detector atau TCD. Dan yang terakhir ada electron capture detector atau ECD. Dan di tabel sebelah kanan dapat kita lihat sistem deteksi dari masing-masing detektor, di mana senyawa yang terdeteksi oleh detektor TCD adalah semua senyawa kecuali gas pembawa. Senyawa yang terdeteksi oleh detektor FID adalah senyawa organik, ECD adalah senyawa halogen atau logam organik. Senyawa yang terdeteksi oleh detektor FTD adalah senyawa nitrogen atau fosfor organik. Dan terakhir, senyawa yang terdeteksi oleh detektor FPD adalah senyawa sulfur atau fosfor organik. Next. Selanjutnya ada instrumen atau komponen dari masing-masing detektor. Yang pertama ada flame ionization detector atau FID. Di mana FID ini sensitif terhadap senyawa-senyawa organik pada umumnya. Kemudian di sebelah kanan ada flame photometric detector dan komponen-komponen dari FPD, di mana FPD ini sensitif terhadap senyawa-senyawa fosfor organik, sulfur organik, dan timah organik. Biasanya detektor ini digunakan untuk analisis pestisida dan flavor. Next. Selanjutnya ada komponen dari flame thermioic detector, di mana detektor ini sensitif terhadap senyawa fosfor organik dan nitrogen organik. Biasanya detektor ini digunakan untuk analisis pestisida dan produk medikal. Selanjutnya ada thermal conductivity detector dan komponen dari detektor tersebut, di mana detektor tersebut mendeteksi semua senyawa yang memiliki perbedaan bahan dengan gas pembawanya. Next. Yang terakhir ada electron capture detector, serta komponen dari detektor tersebut. Detektor ini sensitif terhadap senyawa-senyawa halogen dan logam organik. Biasanya detektor ini digunakan untuk analisis pestisida organoklorin.
Dan di sebelah kanan merupakan informasi mengenai gas pembawa, gas pembakar, serta gas pendukung dari masing-masing detektor, di mana gas pembawa dari detektor TCD adalah helium, argon, N2, dan H2. Gas pembakar dan gas pendukung untuk detektor tersebut tidak ada. Kemudian ada gas pembawa untuk detektor FID adalah helium dan N2, sedangkan untuk gas pembakarnya adalah H2, dan gas pendukungnya adalah udara. Begitu juga gas pembakar dan gas pendukungnya tidak ada. Next. Detektor LC yang akan dijelaskan oleh Dea Kamara. Baik, jadi detektor LC adalah detektor yang digunakan pada instrumen HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, detektor ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal pada pengolah data. Detektor yang digunakan harus sesuai dengan jenis zat yang akan dianalisis. Next. Terdapat beberapa jenis detektor HPLC tergantung dari karakteristik yang hendak dibaca. Secara garis besar, detektor pada HPLC dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu detektor universal dan detektor spesifik. Detektor universal adalah detektor yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat spesifik dan tidak bersifat selektif. Sedangkan detektor spesifik adalah detektor yang hanya akan mendeteksi analit secara spesifik. Keduanya terbagi menjadi beberapa jenis detektor yang lebih rinci yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Next. Detektor universal terbagi menjadi dua. Yang pertama, detektor spektrofotometer massa atau MS dan detektor indeks bias atau RI. Next. Detektor spektrofotometer massa adalah detektor yang terdiri atas sistem ionisasi dan sistem analisis. Pada detektor ini mampu mengionisasi berbagai komponen sampel. Pada detektor MS juga, proses pengionisasi komponen pada sampel akan dipisahkan ion-ionnya pada kondisi vakum berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau M/Z-nya dan mengukur intensitas dari masing-masing ion-ionnya. Next. Kemudian ada detektor indeks bias. Detektor ini bergantung pada konsentrasi dalam mencari senyawa dengan indeks bias yang berbeda pada fase gerak. Pada detektor indeks bias ini dapat menemukan hampir semua senyawa yang ada, akan tetapi dibatasi oleh sensitivitasnya yang rendah dan harus menggunakan pelarut isokratik. Detektor ini berguna untuk mendeteksi senyawa yang tidak ionik seperti gula, asam lemak, ataupun polimer. Next. Detektor spesifik terbagi menjadi tiga, yaitu detektor UV-Vis, detektor fluorensi, dan detektor elektrokimia. Next. Detektor UV-Vis adalah detektor yang bekerja sangat selektif untuk senyawa. Sehingga dalam analisis senyawa-senyawa yang memiliki panjang gelombang berbeda, sangat sulit untuk diprediksikan golongan senyawanya. Detektor UV ini adalah detektor yang paling sering digunakan karena kebanyakan senyawa organik menyerap sinar ultraviolet pada beberapa panjang gelombang. Detektor ini dapat diatur panjang gelombangnya, yaitu pada panjang gelombang tertentu untuk penyerapan senyawa-senyawa tertentu. Next. Kemudian bagian kedua dari detektor spesifik adalah detektor fluorensi. Detektor ini bekerja berdasarkan perbedaan emisi dari senyawa-senyawa yang akan dianalisis, sehingga dapat digunakan secara selektif untuk senyawa yang mengeluarkan emisi sinar. Detektor fluorensi ini adalah detektor yang sangat sensitif, yang digunakan secara khusus pada kromatografi cair. Detektor yang digunakan ini adalah detektor yang selektif pada senyawa dengan mengeluarkan emisi sinar, maka tidak dapat digunakan untuk semua senyawa kimia.
Detektor ini kerap digunakan dalam bidang analisis lingkungan, dikarenakan memiliki sensitivitas yang tinggi. Next. Kemudian ada detektor elektrokimia. Detektor ini bekerja berdasarkan prinsip kerja, yaitu karakter voltameter dari molekul senyawa yang dianalisis di dalam fasa gerak. Detektor ini disebut juga dengan amperometrik. Pada detektor elektrokimia ini, pengukuran yang dilakukan didasarkan atas perbedaan potensial listrik dari molekul senyawa yang dianalisis dan dibandingkan dengan potensial listrik dari fasa geraknya. Next. Ada beberapa karakteristik detektor LC yang ideal. Yang pertama, mempunyai respon terhadap solut yang cepat dan reproducible. Kemudian, mempunyai sensitivitas yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai sel volume yang kecil. Kemudian yang keempat adalah sinyal yang dihasilkan berbanding lurus dengan konsentrasi zat terlarut pada kisaran yang luas. Sedangkan yang terakhir, tidak peka pada perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak. Next. Mengenai detektor SFC akan dijelaskan oleh Delvia. Slide selanjutnya. Detektor SFC adalah zat yang berada di atas temperatur dan tekanan kritisnya, tetapi masih berada di bawah tekanan yang dapat mengubahnya menjadi padat. Fluida superkritis ini ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Fase ini membawa sebagian sifat cair dan gas pada fase tersebut. Udah dengar suaraku? Kurang ini ya. Kok nggak ntar di crop aja nggak? Udah kedengar tapi Ving, apa-apa? Lanjut aja. Kok nggak ulang dari SFC itu aja nggak? Oke. Dari yang SFC tapi langsung tap ke pengertian SFC ya. SFC memiliki pengertian yaitu zat yang berada di atas temperatur dan tekanan kritisnya, tetapi masih berada di bawah tekanan yang dapat mengubahnya menjadi padat. Fluida superkritis ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Fase ini membawa sebagian sifat cair dan gas pada fase tersebut. Next. SFC merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. SFC merupakan perpaduan dari teknik GC dan HPLC dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Next. Prinsip dasar SFC ialah perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Next. Keuntungan dari SFC ialah satu, kelarutannya itu tinggi atau dapat melurutkan molekul-molekul non-volatil yang berukuran besar. Dua, difusivitas tinggi.
3. Viskositasnya rendah. 4. Densitasnya tinggi. 5. Dapat mendeteksi senyawa tanpa gugus fungsi. Next. Kelemahan dari SFC ialah 1. SFC merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan. Yang kedua, tidak mampu mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Next. Ini yang di sebelah kiri ini adalah contoh dari instrumen supercritical fluida chromatografi atau SFC. Next. Berikut adalah bagian dari instrumen SFC. Yang pertama itu silinder dengan CO2, yang kedua itu pompa HPLC, yang ketiga itu pressure control unit, yang keempat itu filter, yang kelima itu manometer, yang keenam itu on atau off valve, yang ketujuh itu valve injection valve, yang ke-8 itu kolom, yang ke-9 itu restriktor, yang ke-10 itu detektornya, yang ke-11 itu PC, yang ke-12 itu ploternya. Next. Cara kerja SFC itu yang pertama, cuplikan atau sampel itu dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Kemudian fase geraknya dipompa. Kemudian cuplikan yang udah dilarutkan tadi kan berupa campuran disuntikkan ke dalam aliran fase gerak, dan fase gerak akan membawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Selanjutnya, tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Yang keempat, komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensinya. Yang kelima, setiap komponen yang meninggalkan kolom akan dideteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Next. Berikut adalah contoh dari hasil sampel yang dideteksi oleh SFC. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan, Weh?